Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang melarang hari Jumat saja bab berikutnya, bab ma jaa, bab riwayat yang datang fi karahiyati tentang makruhnya shaumi yaumil jum'ah, puasa hari Jumat wahdahu sendirian, yaitu tanpa Kamis, tanpa Sabtu. Hadis 53. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasumu, janganlah puasa ahadukum, salah satu kalian, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, illa, kecuali ayyasuma, bahwa dia puasa, qablahu, sebelumnya, berarti Kamis, au yasuma, atau puasa juga, ba'dahu, setelahnya, yaitu Sabtu. Wal amalu ala hadha, dan pengamalan berdasar hadis ini, inda ahli ilm, menurut ulama, yakrahuna lirrajul, mereka makruhkan bagi seseorang, ayyakhtassa yaumal jum'ah, untuk mengkhususkan hari Jumat, bisyam, dengan puasa, la yasumu qablah, tidak puasa sebelumnya, wala ba'dah, tidak juga setelahnya. Wa bihi yaqulu Ahmad, itulah pendapat Imam Ahmad, wa Ishaq, dan Imam Ishaq bin Rahuyah. Ini bab sudah kita bahas, tidak perlu diberikan penjelasan lagi. Kita lanjutkan. Babu majaa, bab riwayat yang datang fi karahiyati, tentang makruhnya shaumi yaumis sabt, puasa di hari Sabtu. Hadis 54. Wa an Abdullah bin Busrin an ukhtihi, dari saudarinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tasumu, janganlah puasa, yaumas sabt, pada hari Sabtu, illa, kecuali, fima, pada apa-apa yang iftaradallahu, Allah fardukan, Allah wajibkan, alaikum, atas kalian. Fa in lam yajid, maka jika tidak mendapati, ahadukum, salah satu kalian, illa, kecuali, liha'a, kulit, inabatin, anggur, atau uda, kayu, syajaratin, pohon, falyamduhu, maka hendaklah dia mengunyahnya atau memakannya. Hadis ini, kata Imam Tirmidzi, hadisnya hasan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksud hadis ini adalah kita dilarang puasa hari Sabtu kecuali kalau puasanya puasa fardu. Misalnya puasa Ramadan, apalagi puasa nadar, apalagi puasa kafarah, apalagi puasa mengganti utang Ramadan. Jadi puasa fardu ada 4 ya. 1 puasa Ramadan, 2 puasa mengganti Ramadan, 3 puasa nadar. Contohnya seseorang sakit kemudian bernadar, kalau saya sembuh saya akan puasa, itu nadar namanya. Yang keempat puasa kafarah. Misalnya seseorang menabrak orang sampai mati, maka dia wajib untuk berpuasa, mengkafarahi apa yang sudah dilakukan tersebut. Perincian hukumnya disebutkan dalam Quran. Ini yang saya ambil hanyalah bagian puasanya saja. Dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, maka puasa tersebut adalah puasa yang wajib, namanya puasa kafarah. Tapi hadis ini ada 2 pembahasan. Pembahasan pertama, apa derajat hadis ini? Kata Imam Tirmidzi, hadis ini derajatnya hasan. Menurut ulama yang lain, hadis ini dhaif. Maka kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan dhaif, berarti tidak usah dibahas. Karena hadis dhaif tidak bisa diambil sebagai hukum. Tapi kalau hadis ini kita anggap sebagai hadis yang hasan, yang bisa dijadikan sebagai dalil, nah mari kita bahas masalah yang kedua. Apa maksud atau tujuan dari hadis ini? Menurut mayoritas para ulama, maksud dari hadis ini adalah kita dilarang puasa hari Sabtu sendirian. Kalau puasa hari Sabtu tidak sendirian nggak apa-apa. Maka berarti hadis ini maknanya sama dengan larangan puasa Jumat tadi. Hari Jumat puasa boleh nggak? Kalau sendirian Jumat tok nggak boleh. Tapi sama hari yang lain, Kamis Jumat atau Jumat Sabtu boleh. Sabtu juga begitu. Puasa Sabtu tok tidak boleh.
Puasa Jumat Sabtu silahkan. Sabtu Ahad silahkan. Itu maknanya menurut mayoritas para ulama. Karena itu, kalau kita puasa hari Sabtu saja, tidak boleh. Kecuali kalau ada sebab kenapa kita melakukan puasa tersebut. Misalnya, kita puasa Asyura bertepatan hari Sabtu. Nggak ada masalah Sabtu dok. Kita puasa Arafah bertepatan hari Sabtu. Tidak ada masalah hari Sabtu dok. Itu pendapat mayoritas ulama berdasar pemahaman hadis ini. Sebagian kecil ulama memahami, apapun puasa, kalau sunnah bukan wajib, maka di hari Sabtu tidak boleh. Tapi ini pemahaman jelas salahnya. Kenapa? Karena kalau dipahami seperti itu, berarti bertentangan dengan hadis sebelumnya yang mengizinkan kita puasa Jumat sama Sabtu. Padahal itu adalah puasa sunnah. Karena itu yang benar adalah pendapatnya mayoritas ulama bahwa maksud hadis ini adalah dilarang puasa Sabtu sendirian. Itulah yang dijelaskan oleh Imam Tirmidzi pada kalimat berikutnya. Beliau mengatakan wa ma'na karahatihi fi hadza, dan maksud dibencinya puasa dalam hadis ini yaitu adalah ayyakhussar rajulu, kalau seseorang mengkhususkan yaumas sabti, hari Sabtu, bisyamin, dengan puasa. Kenapa? Li'annal yahud, karena orang-orang Yahudi tu'azzimu yaumas sabti, mengagungkan hari Sabtu. Jadi kenapa kita tidak boleh puasa khusus Sabtu? Supaya tidak menyerupai Yahudi. Yahudi sangat mengagungkan hari Sabtu. Nah, kalau kita khususkan hari Sabtu untuk puasa, berarti kita sudah memiripi orang-orang Yahudi. Gak boleh memiripi orang-orang kafir, gak boleh. Karena itulah Sayyidina Umar juga melarang orang-orang puasa khusus bulan Rajab. Nggak boleh. Sayyidina Umar biasanya menyiapkan hidangan pada bulan Rajab. Kemudian orang-orang disuruh makan. Ayo makan, makan, makan. Nah, sebagian orang tidak mau makan, mengatakan kami puasa. Sayyidina Umar ambil pentungnya, dipukul tangannya orang-orang yang tidak mau makan. Ayo makan, makan. Kalau tangannya tidak mau ngambil makan, saya pentung, dipukul. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, innama tu'azzimuhu ahlul jahiliyah. Yang mengagungkan bulan Rajab itu orang-orang jahiliyah. Kalian jangan ikut-ikutan. Nabi tidak pernah mengajarkan khusus Rajab puasa. Kalau mau puasa tidak khusus Rajab boleh. Puasa Ayyamul Bid, bulan Rajab silahkan. Tapi bulan-bulan yang lain juga puasa. Tapi kalau tidak pernah puasa Ayyamul Bid, tiba-tiba Rajab puasa, habis itu nggak puasa lagi. Nah, inilah yang menyerupai ahlil jahiliyah. Engkau mengkhususkan Rajab, padahal tidak ada dalil yang mengkhususkan Rajab sama sekali. Kita lanjutkan. Bab maja'a, bab riwayat yang datang fi shaumi yaumil itsnin, tentang puasa hari Senin wal Khamis, dan hari Kamis. Hadis 55. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau yataharra, menepat-nepati Shaumal Itsnain, puasa hari Senin, wal Khamisi, dan puasa hari Kamis. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa puasa hari Senin dan hari Kamis. Adapun sebabnya kenapa puasa hari Senin, sebabnya dua. Pertama, karena hari Senin adalah hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelahiran Nabi itu adalah nikmat untuk umat manusia. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka hadirnya beliau ke bumi ini menjadi rahmat untuk seluruh alam. Maka jangan salah paham, bukan berarti disunahkan kita berpuasa pada hari lahir masing-masing. Tidak. Anda lahir hari apa? Hari Sabtu, berarti puasalah hari Sabtu. Enggak begitu pemahamannya. Ini khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena lahirnya Nabi memang berkah untuk manusia. Adapun lahirnya kita orang jelas, jadi berkah atau malah jadi bala. Karena kita ini campuran, ada amalnya yang baik, ada juga maksiatnya. Kalau kita berbuat maksiat berarti malah nggak jadi berkah untuk bumi, malah kerusakan bumi. Kalau kita berbuat taat baru berkah untuk bumi. Karena itu nggak ada puasa hari lahir, nggak ada. Ini adalah puasa Senin karena kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari Senin. Kemudian sebab yang kedua adalah karena hari Senin ini diangkat amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nanti akan kita baca dalilnya.
dalam satu pekan 7 hari, ini ada 2 hari amalan diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah hari Senin. Kemudian kenapa Nabi puasa hari Kamis? Nah, ini jawabannya nanti, hadisnya akan kita baca. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.